Hai para pecinta anjing, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget dianggap remeh tapi dampaknya luar biasa besar bagi kesehatan anabul kesayangan kita, yaitu menggosok gigi anjing. Banyak dari kita mungkin sudah sangat fokus pada makanan, vaksin, dan grooming, tapi sering lupa kalau kesehatan mulut dan gigi itu sama pentingnya. Kenapa sih kita harus repot-repot sikat gigi anjing? Bukannya mereka bisa bersih sendiri? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas semuanya, dari bahaya plak sampai cara menyikat gigi yang benar. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa gigi anjing perlu dibersihkan? Jawabannya simpel. Sama seperti manusia, mulut anjing juga tempat berkembang biaknya bakteri. Setiap kali anjing makan, sisa makanan akan menempel di gigi mereka. Sisa makanan ini kemudian bercampur dengan air liur dan bakteri, lalu membentuk lapisan lengket yang kita sebut plak. Awalnya, plak ini lunak dan tidak terlihat. Tapi kalau dibiarkan, dalam beberapa hari saja, plak akan mengeras dan berubah menjadi karang gigi atau tartar. Nah, karang gigi ini warnanya kuning kecoklatan dan sangat keras, jadi tidak bisa dihilangkan hanya dengan sikat biasa. Masalahnya, karang gigi ini bukan cuma soal penampilan atau bikin napas anjing jadi bau naga. Karang gigi yang menumpuk di garis gusi bisa menyebabkan peradangan gusi atau gingivitis. Gusinya jadi merah, bengkak, dan gampang berdarah. Kalau terus diabaikan, kondisinya bisa semakin parah, menyebabkan gigi goyang, bahkan tanggal. Lebih parahnya lagi, bakteri dari infeksi gusi ini bisa masuk ke aliran darah dan menyebar ke organ vital seperti jantung dan ginjal. Jadi, menggosok gigi anjing itu bukan sekadar buat gaya-gayaan, tapi ini adalah kebutuhan kesehatan yang sangat fundamental. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam risiko apa saja yang bisa terjadi kalau kita cuek dan tidak pernah merawat gigi. Yang pertama, dan paling umum, adalah penyakit periodontal. Ini adalah istilah medis untuk infeksi dan peradangan pada gusi dan struktur penyangga gigi. Gejalanya bisa dari gusi merah sampai kerusakan tulang rahang. Coba bayangkan, anjing kita jadi kesakitan setiap kali makan. Mereka mungkin jadi malas mengunyah, lebih sering main jilet-jilet bibir karena tidak nyaman, atau bahkan menolak makan sama sekali. Tentu kita tidak mau kan anjing kita kelaparan karena mulutnya sakit. Risiko kedua adalah gigi rusak dan copot. Infeksi yang parah bisa merusak akar gigi, membuatnya jadi lemah dan akhirnya tanggal. Ini bukan cuma masalah estetika, tapi juga memengaruhi kemampuan mereka untuk makan dengan benar. Dan yang paling menakutkan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, adalah infeksi yang menyebar ke organ vital lain. Bakteri dari mulut yang meradang itu bisa jadi pintu masuk penyakit ke seluruh tubuh. Penelitian menunjukkan ada kaitan kuat antara penyakit periodontal dengan masalah jantung, ginjal, dan hati pada anjing. Jadi, masalah yang kelihatannya sepele di mulut ternyata bisa berakibat fatal bagi kesehatan anjing kita secara keseluruhan. Inilah kenapa pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Lalu, bagaimana kita bisa tahu kalau anjing kita sudah mulai mengalami masalah gigi? Karena anjing tidak bisa mengeluh, kita sebagai pemilik harus peka terhadap tanda-tandanya. Coba perhatikan beberapa hal ini. Pertama, bau mulut yang berlebihan. Napas anjing memang tidak akan wangi, tapi kalau baunya sangat menyengat dan tidak sedap, itu bisa jadi tanda adanya penumpukan bakteri dan karang gigi. Kedua, periksa gusi mereka.
Gusi yang sehat warnanya pink pucat. Kalau gusinya terlihat merah terang, bengkak, atau bahkan berdarah saat disentuh, atau saat anjing mengunyah mainan, itu tanda peradangan. Ketiga, perhatikan cara mereka makan. Apakah anjingmu jadi sulit mengunyah? Mungkin dia menjatuhkan makanannya. Atau hanya mau mengunyah di satu sisi mulut saja. Ini bisa jadi karena ada gigi yang sakit. Keempat, air liur berlebihan atau ngeces lebih banyak dari biasanya. Ini bisa jadi respon dari rasa sakit di mulutnya. Kelima, perubahan warna gigi. Kalau kamu melihat ada lapisan kuning kecoklatan yang keras menempel di gigi, terutama di dekat garis gusi, itu adalah karang gigi. Terakhir, perhatikan perilakunya. Anjing yang sering menggosokkan mulutnya ke lantai, sofa, atau menggunakan kakinya untuk menggaruk area mulut bisa jadi merasa tidak nyaman. Jika kamu melihat satu atau beberapa tanda ini pada anjingmu, jangan ditunda lagi. Segera konsultasikan ke dokter hewan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat untuk mulai menyikat gigi anjing? Jawabannya adalah sesegera mungkin. Idealnya, kebiasaan ini dimulai sejak mereka masih anak anjing atau puppy. Memperkenalkan sikat dan pasta gigi sejak dini akan membuat mereka menganggapnya sebagai bagian dari rutinitas harian yang normal dan menyenangkan. Anak anjing biasanya lebih mudah beradaptasi dengan hal-hal baru, tapi jangan khawatir kalau anjingmu sudah dewasa atau bahkan senior dan belum pernah sikat gigi sama sekali. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Kuncinya adalah kesabaran dan pendekatan yang positif. Anjing dewasa mungkin butuh waktu lebih lama untuk terbiasa. Jadi, lakukan secara bertahap. Jangan langsung memaksa menyikat seluruh gigi mereka. Mungkin hari pertama hanya biarkan mereka mencium sikatnya, hari kedua oleskan sedikit pasta gigi di jari, dan begitu seterusnya. Yang penting, prosesnya harus dibuat senyaman mungkin untuk mereka. Lalu, seberapa sering kita harus menyikat gigi anjing? Rekomendasi terbaik dari para dokter hewan adalah setiap hari. Ya, setiap hari. Sama seperti kita manusia, menyikat gigi setiap hari adalah cara paling efektif untuk mencegah pembentukan plak. Plak butuh waktu sekitar 24 hingga 48 jam untuk mulai mengeras menjadi karang gigi. Jadi, dengan menyikatnya setiap hari, kita bisa menghilangkan plak sebelum ia sempat mengeras. Tapi, kita juga paham kalau kadang kesibukan membuat rutinitas harian ini sulit dilakukan. Kalau memang tidak memungkinkan setiap hari, usahakan untuk menyikat gigi anjing minimal 3-4 kali seminggu. Frekuensi ini sudah cukup signifikan untuk mengurangi penumpukan plak, mencegah bau mulut, dan menjaga kesehatan gusi. Ingat, konsistensi adalah kuncinya. Lebih baik rutin 3 kali seminggu daripada semangat di awal lalu berhenti total. Oke, sebelum kita praktik, kita siapkan dulu peralatannya. Ingat ya, jangan pernah pakai peralatan manusia untuk anjing. Pertama, kamu butuh sikat gigi khusus anjing. Ada banyak jenisnya. Ada yang bentuknya seperti sikat gigi manusia, tapi dengan kepala sikat yang lebih kecil dan bulu yang lebih lembut. Ada juga sikat jari yang bisa kamu pasang di telunjukmu. Ini biasanya lebih mudah diterima oleh anjing pemula. Kedua, dan ini yang paling penting, gunakan pasta gigi khusus anjing. Jangan sekali-kali pakai pasta gigi manusia. Pasta gigi kita mengandung fluoride dan bahan pemanis buatan seperti xylitol yang sangat beracun bagi anjing. Pasta gigi anjing diformulasikan aman untuk ditelan dan biasanya punya rasa yang disukai anjing, seperti rasa daging atau ayam. Selain sikat dan pasta gigi, ada produk pendukung lain. Misalnya dental chews atau mainan karet
yang teksturnya dirancang untuk membantu membersihkan gigi saat anjing mengunyah. Ada juga dental spray atau water additive yang bisa dicampurkan ke air minum mereka untuk membantu mengurangi bakteri dan menyegarkan napas. Tapi ingat, produk-produk ini hanya sebagai tambahan, bukan pengganti sikat gigi. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagaimana cara menggosok gigi anjing dengan benar? Kuncinya adalah sabar, lembut, dan positif. Pertama, pilih waktu saat anjing sedang rileks, misalnya setelah bermain atau jalan-jalan. Ciptakan suasana yang tenang. Mulailah dengan membiarkan anjingmu mencium dan menjilat sedikit pasta gigi dari jarimu. Biarkan dia terbiasa dengan rasanya. Setelah dia nyaman, angkat bibir atas anjing secara perlahan untuk memperlihatkan gigi dan gusinya. Gunakan sikat gigi yang sudah diberi pasta gigi, lalu mulailah menyikat dengan gerakan melingkar yang lembut. Fokuslah pada permukaan luar gigi, karena disitulah plak paling banyak menumpuk. Anjing biasanya tidak suka bagian dalam giginya disentuh, dan lidah mereka sebenarnya sudah cukup membantu membersihkan area itu. Mulailah dari gigi depan yang lebih mudah dijangkau, lalu perlahan-lahan geser ke samping menuju gigi geraham belakang. Lakukan ini di kedua sisi mulut. Seluruh prosesnya tidak perlu lama. Cukup 1 atau 2 menit saja. Yang terpenting, jangan pernah memaksa. Kalau anjingmu terlihat stres atau menolak, berhenti dulu dan coba lagi besok. Setelah selesai, jangan lupa berikan banyak pujian, elusan, atau bahkan sedikit camilan favoritnya. Ini akan menciptakan asosiasi positif sehingga sesi sikat gigi berikutnya akan lebih mudah. Jadi, kesimpulannya, merawat gigi anjing itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kebahagiaan mereka. Dengan rutin menyikat gigi, kita tidak hanya mencegah bau mulut dan penyakit gusi, tapi juga melindungi organ-organ vital mereka dari infeksi berbahaya. Mungkin awalnya terasa merepotkan, tapi kalau sudah menjadi rutinitas, ini akan menjadi momen bonding yang spesial antara kamu dan anjing kesayanganmu. Yuk, mulai jadikan sikat gigi sebagai bagian dari perawatan harian Anabul kita, agar mereka bisa tetap aktif, sehat, dan menemani kita lebih lama.